Pada Maret 2003, ketika jet Amerika Serikat menuju Irak lepas landas dari pangkalan udara Al Udeid, Qatar, tidak jauh dari titik tersebut muncul salah satu kritikus paling vokal dalam perang Irak bernama Al Jazeera. Al Jazeera diketahui telah didanai oleh Qatar. Dalam hal politik dan sipil, Qatar bukan termasuk negara yang paling buruk. Umumnya, ketika pendapatan per kapita suatu negara meningkat dan menjadikan negara lebih kaya, maka akan cenderung menjadi lebih demokratis. Semakin banyak pajak yang dibayarkan rakyat kepada negara, akan semakin banyak pula tuntutan rakyat kepada pemerintah. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Qatar dan sebagian negara tetangganya. Dalam pencatatan pajak, pendapatan Qatar berasal dari minyak dan gas alam. Pada tahun 2013, PDB per kapita Qatar mencapai 85.000 US dollar. Di balik angka tersebut, terdapat fakta bahwa hanya sekitar 300.000 dari 2,8 juta penduduk di Qatar yang merupakan warga negara. 90% penduduknya adalah ekspatriat. PDB per warga Qatar mendekati 500.000 US dollar. Dengan kata lain, Qatar memiliki sedikit sumber daya manusia, namun memiliki banyak uang. Pada musim semi Arab 2011, terjadi banyak protes di wilayah Arab, tetapi Qatar, negara berpulau kecil ini, tetap tenang. Meskipun dipimpin oleh pemerintahan monarki absolut, Qatar dengan pendapatan per kapita yang tinggi, ikut andil dalam negara penghasil dan pengekspor minyak dunia, bersama dengan tetangga-tetangganya. Dengan populasi yang 14 kali lebih kecil, dan luas wilayahnya 186 kali lebih kecil, Qatar hidup dalam bayang-bayang tetangganya yang besar. Setelah kudeta Emir Qatar tahun 1995, penerusnya memerintahkan pengembangan gas alam, yang kemudian menjadi ladang gas alam terbesar di dunia. Setelah itu, kekayaan Qatar meningkat dengan pesat. Kebijakan politik luar negeri Qatar juga seolah-olah ingin menjadi apapun bagi semua orang. Qatar akan menempatkan diri di posisi netral dalam konflik, perang, diskusi, maupun organisasi. Tujuannya adalah untuk menonjolkan diri di Timur Tengah, dan strategi itu berhasil. Sejak 2013, Qatar telah menjadi tuan rumah bagi sekitar 100 pejabat Taliban. Istri Saddam Hussein, seniman India yang kontroversial, dan mantan Presiden Senya pernah diamankan di Doha. Pada tahun 1996, Qatar menjadi negara pertama di kawasan Timur Tengah yang menjalin hubungan perdagangan dengan Israel. Pada tahun yang sama, BBC mendirikan saluran berita di Arab Saudi. Namun setelah menayangkan film dokumenter tentang keluarga kerajaan, Arab Saudi mencabut dananya. Melihat peluang akan adanya reporter internasional yang dapat berbahasa Arab, Qatar menarik 150 orang terbaik BBC kemudian mendirikan Al Jazeera. Di dunia Arab saat itu, hanya memiliki akses pada 2 kategori berita. Pertama, pelaporan perspektif seperti media barat, dan kedua, berita propaganda. Al Jazeera seperti angin segar yang datang, membawa warna baru bagi media Arab. Penikmat berita Timur Tengah bisa mendengar perbedaan pendapat tentang masalah-masalah yang sedang viral. 5 tahun kemudian, pada 2001, Al Jazeera menjadi stasiun TV yang paling banyak ditonton. Lalu pada tahun 2011 menjadi stasiun berita utama bagi dunia Arab. Satu-satunya hal yang tidak berjalan dengan baik adalah menghasilkan uang. Awalnya, Al Jazeera diberikan dana pinjaman sebesar 137 juta dolar dengan tempo pembayaran 5 tahun. Tetapi karena penyampaian berita tanpa sensor, Al Jazeera banyak diboikot oleh Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain, menjadikan penghasilan Al Jazeera turun dan tidak memperoleh keuntungan. Berada di wilayah dengan kebebasan pers yang terbatas dan investor loyal, membuat Al Jazeera tetap berada dalam kondisi yang optimal bagi media yang masih berkembang. Selain itu, Al Jazeera meluncurkan divisi bahasa Inggris dan bahasa Arab yang terpisah, dengan memberi kebebasan kendali sepenuhnya bagi divisi bahasa Inggris. Sementara divisi bahasa Arab mendapatkan kritik karena pelaporannya bias. Versi bahasa Inggris memiliki independensi editorial yang tidak terbatas. Ketika media Amerika Serikat menunjukkan rekaman perang di Afghanistan dan Irak sangat bersih, Al Jazeera menampilkan pertumpahan darah di Afghanistan yang membuat geram pihak Amerika Serikat dan menayangkan rekaman Bin Laden. Situasi ini terus berlanjut, bahkan setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat meminta untuk mengurangi liputan. Sebuah bukti bahwa Al Jazeera adalah media yang independen. Seluruh negara, bahkan keluarga kerajaan telah membayar harga yang setimpal dengan kualitas pelaporan dari Al Jazeera. Mulai tahun 2017, pemerintah Arab Saudi, Uni Emirat Arab,
Bahrain, dan Mesir melakukan blokade kepada Al Jazeera selama 43 bulan, menuntut agar Al Jazeera segera ditutup. Selama waktu ini, Qatar kehilangan satu-satunya akses perbatasan daratnya, kekurangan pasokan makanan, dan bahkan dilarang terbang di sebagian besar wilayah Timur Tengah. Al Jazeera yang didanai pemerintah tetap kebal meski diterpa tekanan pasar, dan tetap fokus pada berita yang kurang lengkap disebarkan dan menghindari sensasionalisme. Alih-alih mengejar rating dengan gosip selebriti, Al Jazeera menerbitkan artikel tentang krisis kemanusiaan di negara-negara kecil dan melacak pemilihan di sudut dunia yang jarang bahkan tidak pernah terekspos. Pada saat penonton berkurang dan sebagian besar media mengurangi teknologi mereka, Qatar memberikan Al Jazeera peralatan yang lebih lengkap, penambahan personel, dan bahkan stasiun lapangan untuk liputan yang memadai. Al Jazeera telah menyebarkan bironya di 50 negara, melebihi CNN. Qatar yang memang ingin diterima oleh semua pihak di dunia, membuat Al Jazeera mendapatkan akses yang tidak tertandingi. Meskipun menyiarkan pro-Palestina di tepi barat, namun dapat terhindar dari sensor Israel. Namun, kesediaannya untuk menunjukkan semua sisi berita secara konsisten membuatnya bermasalah. Kantor Al Jazeera di Gaza dihancurkan oleh roket Israel, dan beberapa reporter dilaporkan tertangkap di seluruh bagian dunia. Saat ini, Al Jazeera adalah pesaing jaringan berita paling handal dan berkualitas tinggi di berbagai topik dan di berbagai negara, kecuali untuk Qatar. 20 tahun lalu, ketidakjelasan Qatar di panggung dunia adalah aset yang dimiliki Al Jazeera. Qatar dapat mengklaim bahwa ia tidak memiliki insentif laporan yang bias. Berkat Al Jazeera, Qatar bisa keluar dari bayang-bayang negara tetangga dan mengambil peran penting di dunia. Meskipun benar bahwa tidak semua berita Al Jazeera sempurna, namun itu hanya beberapa contoh langkah, di mana insentifnya selaras dengan pasar. Semakin besar persepsinya sebagai independen, kredibel, dan berkualitas tinggi, maka semakin baik Al Jazeera menjalankan misinya, yaitu untuk tetap menjadi sorotan di Qatar. Sejauh ini pemerintah Qatar telah menunjukkan bahwa mereka memahami harga jangka panjang untuk kontrol jangka pendek.